warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta izin kepada semuanya untuk berdiri di sini untuk memberikan atau membagikan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu di sekolah, dan saya yakin semuanya sih sudah melaksanakan budaya positif di sekolah. Cuman kita itu memerlukan penguatan supaya kita tuh jadi paham, apalagi dalam kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan sekarang. Memang ujungnya itu di pembentukan karakter, bukan hanya akademis saja, tapi pembentukan karakter itu lebih penting. Bisa kita lihat dari 6 profil pelajar Pancasila yang selalu digaungkan dari tahun 2020, dan ternyata betul ketika ada kurikulum prototype sekarang berpindah lagi ke kurikulum Merdeka, ternyata intinya sih ke situ sama-sama juga. Ketika kurikulum Merdeka menjadi objek, maka guru penggerak adalah sebagai motornya supaya bisa menjalankan di sekolah masing-masing. Dan ketika Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan di guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu akan lebih terbuka gitu ya. Ternyata oh iya, yang saya lakukan itu sudah benar. Oh, yang saya lakukan kemarin itu ternyata seperti ini, dan itu terjadi betul kepada saya gitu. Ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara yang zaman dulu banget itu tuh masih terpikir sampai sekarang gitu. Salah satunya dengan budaya positif di sekolah. Sebelum kita ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sepertinya Bapak Ibu sudah memahami apa sih itu disiplin gitu. Jadi dari kata dasarnya berasal dari disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya sendiri menuju tujuan dan apa yang dia hargai. Tapi disiplin di Indonesia ini terjadi pergeseran arti. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menghubungkan disiplin itu selalu dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan kepada anak. Kamu harus pakai ini, kamu harus pakai itu, tanpa tahu si anak itu tujuannya buat apa. Nah, sekarang kita itu bukan untuk memaksa, tapi membiasakan mereka. Disiplin itu adalah suatu tujuan, karena pada akhirnya ketika kita bekerja, yang kita butuhkan adalah disiplin ya, dimanapun. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Jadi mereka itu bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini seperti apa? Misalnya jujur, adil, kasih sayang, menghargai, menghormati. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diterima dimanapun, termasuk di sekolah kita, tanpa membedakan suku, ras, agama. Itu tidak ke sana gitu, tapi kebajikan universal yang bisa diterima oleh siapapun dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar atau ekstrinsik. Nah, tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasinya yang keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan kepatuhan kepada orang lain, apalagi keterpaksaan. Ya, ketika murid kita itu punya motivasi motivasi itu akan berdampak jangka panjang ke seluruh hidupnya, bukan hanya di sekolah saja. Ketika dia keluar dari sekolah, oh iya, saya setiap hari masuk jam 7. Ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dia pun pasti akan tahu, oh iya, saya masuk jam 7. Pada saat bekerja juga sama. Dia tahu, saya harus masuk jam 7, dan bagaimana agar saya tidak terlambat masuk sekolah, tidak terlambat bekerja. Dia akan cari tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika ada masalah, apa yang harus dia selesaikan atau mencari solusinya. Dan motivasi ini tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah.
Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah melaksanakan hal tersebut di sekolah, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, yang pertama ada hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalnya nih, anak telat, udah kamu berdiri di sana. Nah, itu namanya hukuman. Dan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak kedua, guru dan murid. Ya, bentuknya ini biasanya dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Misalnya melanggar tata tertib. Kalau kamu memukuli orang, berarti kamu diskors. Itu sudah ada di tata tertib yang kita bagikan di kelas 10, di tanda tangan, di atas materai, itu anak sudah tahu. Tapi, nah ternyata ada satu lagi namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu kembali kepada kelompok mereka dalam keadaan yang lebih baik. Jadi karakter mereka itu lebih kuat. Dan saya yakin di sini sih sejauh saya mengalami masalah bersama anak, sekolah itu sudah memberikan restitusi. Tapi mungkin tidak semua mengetahui, oh ini tuh namanya restitusi, gitu. Ya, jadi restitusi ini mendorong murid itu untuk mencari solusinya sendiri. Ketika dia menghadapi masalah, dia diajak lebih dalam berpikir, kamu tuh kesalahannya apa yang harus dilakukan, dampaknya bagi orang lain apa, terus nanti ke depannya akan bagaimana. Diajak berefleksi seperti itu. Contoh kasus. Di sini Bapak Ibu bisa membaca, ya. Ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Saat pelajaran tersebut, Iva itu banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, Pak Seno, si guru matematikanya ini menanyakan pertanyaan. Terus si Iva gugup dan tidak bisa menjawab. Dan dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Terus tiba-tiba gugup, gagap, dan pada saat menjawab, siswa itu semuanya tertawa melihat Iva yang tergagap. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah minta Iva itu untuk maju ke depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas itu mulai berisik dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada pertanyaan. Apakah nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jawabannya pakai apa? Kenapa? Jawabannya dikatakan Enggak usah langsung. Kenapa sih Bapak Ibu tidak menyetujuinya? Ada yang bisa menjawab? Mempermalukan, ya. Terus? Ya, karena gurunya bukan Pak Seno, Pak Jenal. Pak Jena mah baik banget. Pak Seno nggak bisa ngomong Arab. Oh iya, Pak Senonya diam gitu. Pak Seno. Iya, ada yang bisa menjawab kenapa sih tidak setuju? Tadi ada yang menjawab psikologi, kena mental kalau anak zaman sekarang lah, kena mental gitu si Ivanya. Jadi pemulihan dari guru terhadap murid. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa menjawab hukuman? Satu arah, oke. Ya, karena kalau hukuman itu hanya satu arah, dari guru ke murid.
Si anak itu tidak tahu sebelumnya, tidak pernah ada kesepakatan di awal. Kalau tidak bisa menjawab harus menunjuk hidung. Kalau konsekuensi harus ada kesepakatan di awal. Ya, gitu. Nah, sekarang kita ke sini nih. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pernah ada di kelima posisi tersebut. Saya yakin Bapak Ibu juga ada. Banyak yang ada di posisi ini. Kita sama-sama berefleksi. Nah, sekarang kalau posisinya sebagai penghukum, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal. Ya, bisa menjadi misalnya kamu tuh bodoh banget sih, bego banget yang ini aja nggak bisa, gitu. Ya, jahat pokoknya. Nah, kalau kayak gini, ya, ini bukan menurut saya Bu, tapi menurut teori mengenai restitusi dari William Gibson. Ya, kalau seperti ini berarti si guru itu percaya bahwa cara dia itu hanya bisa dilakukan kepada orang tersebut, dan si guru itu hanya yakin cara dia yang paling berhasil menaklukkan si anak tersebut. Hasilnya gimana? Hasilnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kita bisa lihat di TikTok atau di Instagram, ada anak yang tidak mau salim sama gurunya gara-gara dulu pernah dicukur rambutnya sama guru tersebut. Pada saat kelulusan, si anak itu benar-benar nggak mau salim dan dia benar melengos gitu. Nah, itu hasil dari penghukum. Anak itu dendam. Dan saya juga masih ingat gitu, dulu sama guru saya diginiin loh. Pernah saya dijemur di lapangan gara-gara pakai sepatu warnanya putih, padahal harusnya pakai warna hitam gitu. Dan itu masih ingat sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau yang ini, si guru ini akan memberikan rasa tidak nyaman, bersalah, atau membuat si anak menjadi rendah diri. Mereka itu jadi punya penilaian buruk tentang diri mereka. Yang kayak gini nih, misalnya, saya pernah ke anak kayak gini. Aduh, kamu tuh salah banget. Ibu tuh kecewa sama kamu. Kamu tuh salah. Kamu udah mengecewakan saya. Saya pernah di posisi itu, pernah, dan itu benar-benar ya itu gue banget gitu kalau ngadepin anak tuh kayak gitu ya. Nah, jadi si anak itu merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya atau orang tuanya di rumah ya. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau sebagai teman, guru memposisikan diri menjadi temannya secara persuasi. Dia mengontrol murid itu melalui persuasi dengan baik, menjadi temannya. Dampaknya ada positif, ada negatif. Positifnya, guru menjadi akrab dengan murid. Tapi negatifnya, si anak itu hanya patuh sama satu guru tersebut. Dia tidak akan patuh kepada guru yang lain karena tidak bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Ya, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi negatifnya, si anak itu akan tergantung dengan guru tersebut. Kalau nggak ada guru itu kayaknya nggak gimana gitu, nggak seru gitu. Nah, ya nggak asik gitu loh, pokoknya tongkrongannya jadi nggak asik lah gitu ya. Dan yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku ya orang-orang yang kita awasi. Misalnya, kalau sebagai pemantau, kamu tahu kan aturan di sekolah ini apa? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, itu salah satu contoh kalimatnya ketika kita menjadi pemantau. Hasilnya,
murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, yang terakhir, ini adalah posisi manajer. Kalau posisi manajer ini sebenarnya saya dapatnya itu ketika menghadapi masalah yang lebih besar dan ditangani oleh Wakasek Kesiswaan langsung. Kebetulan anak-anak saya yang tahun kemarin kan luar biasa ya. Jadi saya bertemu langsung dengan Wakasek Kesiswaan dan benar-benar memposisikan guru itu sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tugas manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing, menuntun si murid untuk dapat mengatur dirinya. Contoh yang paling real yang tahun lalu saya alami itu ketika anak saya memukul anak dari kelas lain, dan itu benar-benar kepikiran, gak bisa tidur gitu. Akhirnya dengan bantuan dari Wakasek semuanya, saya mempelajari ternyata kita semua itu pernah ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5 dari penghukum sampai manajer. Dan kita harus tahu kapan kita menjadi penghukum, kapan kita menjadi manajer, kapan kita menjadi teman. Gitu. Hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru, bukan untuk membahagiakan orang tua, tapi motivasi intrinsiknya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Gitu. Oke, sekarang saya ada kuis nih. Di sini ada satu pernyataan atau kalimat. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan dari 5 posisi tersebut? Tadi yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nomor 1, kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berapa kali sih saya udah mengatakan sama kamu? Berapa kali sih? Penghukum. Ini bisa dua sebenarnya, antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Nah, Bapak Ibu, dengan beberapa menit saya memaparkan, Bapak Ibu sudah paham. Kalau saya butuh waktu 2 minggu untuk memahami ini, gitu ya. Hebat. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau di rumah, kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi mana? Jawaban jujur. Gak boleh bohong. Kebanyakan. Setiap harinya Bapak Ibu ada di mana? Ada yang menjawab 1? Jangan menjawab 2. Kebanyakannya jadi 2 nih di rumah. Nomor 3. Oh 3, Bu Mumus kenapa menjawab sebagai teman? Ada temennya lagi biar. Benar. Ya kalau ada teman kita harus membuat dia nyaman dengan kita ya Bu ya. Membuat dia sebagai teman, oke. Kalau yang nomor 4 sebagai pemantau. Ada siapa yang bisa menjawab? Basri ya Basri. Kalau untuk ke keluarga, memantau sekiranya misalkan anak-anak itu bisa diberikan
bertanggung jawab. Jadi kita memberikan pendampingan, memantau saja. Kita bisa tidak jalan. Iya, terima kasih. Dan yang terakhir nomor 5. Nomor 5 ada yang bisa menjawab? Ya, Bu Mimi silakan. Contohnya misalnya dia melakukan pekerjaan yang salah, terus biasanya saya di anak-anak itu tebak ini kira-kira udah betul atau belum. Kalau dia jawab betul nih, coba betulnya gimana? Kalau misalnya dia bilang salah nih kayaknya oke, kalian mana ayo kita kerjain mana. Itu biasanya kayak gitu. Kalau mimpi. Nah, sekarang kalau di tempat kerja atau di sekolah, ada yang merasa nomor 1. Kalau yang merasa menjadi nomor 2, pernah ya Abah? Kumaha Abah? Ya, jadi memang kita semua itu pernah ada di posisi ini. Dan saya tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu semua. Karena ketika kita berhadapan dengan anak itu kondisinya beda-beda, kita pun menghadapinya akan berbeda pula. Tergantung anaknya juga dan tergantung kondisi kita. Kalau kita lagi capek, boro-boro ya pengen jadi manajer, langsung tuh dihajar. Kamu tuh dasar. Ya. Oke, sekarang kita menuju keyakinan kelas dan ini sudah ditanyakan oleh Bu Heni kemarin. Kita harus ada kesepakatan kelas nih Bu, katanya ke Bu Dani. Kalau nggak ada kesepakatan kelas nanti di kelas saya begini, di kelas dia begitu. Nah, kenapa sih keyakinan kelas disebutnya? Keyakinan kelas ini bisa kelas, bisa sekolah. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan ini penting untuk terbentuknya budaya positif dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Oke, contoh kasusnya. Kenapa sih kita ada peraturan tentang menggunakan helm pada saat memakai motor? Keselamatan, siapa lagi? Supaya kelihatan gitu ya. Selain itu apa? Mencegah masuk angin, oke. Iya. Iya. Oke, ya. Nah, ya jawabannya di sini sudah ada jawabannya, keselamatan. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, pasti. Kebersihan atau keselamatan, nggak ada jawabannya. Kenapa disebut seperti itu? Ya, karena nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebersihan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin kalau pakai helm itu lebih safe daripada tidak pakai helm. Kita yakin mencuci tangan itu akan membuat kita lebih sehat pada saat akan makan. Nah, itu yang akan kita ubah. Ketika peraturan membuat si anak itu patuh tanpa tahu tujuannya apa, itu yang salah. Ya, atau yang kurang mereka masuki ke dalam hatinya gitu. Tidak ada motivasi intrinsiknya. Tapi kalau keyakinan yang memuat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ini lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini bisa ditemui dimanapun. Di negara lain juga sama. Kalau mencuci tangan itu bikin bersih, bukan bikin kotor. Kecuali di comberan gitu ya, cuci tangannya. Nah, kenapa sih keyakinan kelas ini penting untuk terciptanya sebuah budaya positif? Nah, murid-murid juga perlu mendengarkan dan memahami arti peraturan yang diberikan. Ketika dia misalnya
harus pakai sepatu ke sekolah, dia harus tahu tujuannya apa pakai sepatu. Kira-kira tujuannya apa sih pakai sepatu ke sekolah? Tertib, seragam, sama, selamat, ya, dan lain-lain, ya. Fashion, oke. Lalu nilai-nilai kebajikan apa di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dia tertarik atau tidak? Apakah dia tertarik atau takut? Atau hanya mengikuti peraturan itu tanpa memahami tujuan mulianya? Itu perbedaan antara peraturan kelas atau peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi kita mengganti kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Terus berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita hindari penggunaan kata negatif. Misalnya, jangan lari-lari di koridor. Kan anak jadi penasaran, kenapa sih nggak boleh lari-lari gitu. Akhirnya mereka mencoba lari, jatuh gitu, serodot gitu, gara-gara ada air AC. Salah. Tergelincir, maaf ya. Ya, tergelincir gitu, akhirnya tergelincir. Gara-gara ada genangan air. Nah, kita pakai kata yang positif, berjalanlah di atas koridor. Kan orang tuh jadi, oh iya harus berjalan, jadi jangan gitu ya. Kita juga kan ke anak kecil sama, jangan main api. Si anak tuh langsung kepikiran, emang kenapa sih main api? Dipegang panas, akhirnya melepuh gitu. Kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat sama warga kelasnya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu wali kelas ketika masuk ke dalam kelas, selain membentuk struktur organisasi mulai dari KM sampai jajarannya, kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau ada kasus baru, tambahin lagi keyakinan kelasnya. Ya, dievaluasi. Contohnya kayak gimana sih? Nah, ini contohnya. Ada 3 contoh. Saya ambil yang ini dulu. Ya, selalu bersikap positif. Sebelum kita membangun ke sini, si anak itu harus diberitahu dulu. Kalau di kelas, kalian itu harus apa sih? Boleh dan tidak boleh dilakukan, dijabarin dulu Bu, satu-satu. Misalnya, tidak boleh merokok, tidak boleh berlarian, tidak boleh makan saat pelajaran. Kan semuanya kalimatnya negatif kan? Nah, lalu guru itu harus apa sih? Guru harus mengajar, guru harus bla bla bla, wali kelas harus bla bla bla. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ibu bapak cari satu keyakinan. Oke, kalau misalnya nih di kelas tidak boleh membuang sampah, nilai keyakinan apa sih? Keyakinan apa yang kalian percayai? Oh iya, kalau tidak boleh membuang sampah itu keyakinannya adalah kebersihan. Gitu. Jadi kita tarik satu kesimpulan dari tidak boleh segala macamnya, kita tarik ke sini. Jadi keyakinan kelasnya itu lebih universal. Sehingga kalau ada masalah, misalnya si anak itu membuli temannya, dari kelima keyakinan kelas ini, yang membuli itu tidak meyakini keyakinan yang mana? Nomor 3. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi ketika ada masalah, dibalikan lagi, keyakinan kelas kamu apa? Kamu sudah meyakini hal itu atau tidak? Apa yang kamu lakukan? Itu kembalikan lagi ke sini, sehingga si nilai keyakinan ini akan masuk ke
ke dalam motivasi intrinsik mereka. Jadi mereka tidak lupa, oh iya ya, saya udah punya keyakinan loh sama Bu Ratna di kelas ini gitu. Nanti saya dimarahin sama Bu Ratna, setidaknya itu dulu gitu. Ada keyakinan ya. Dan ini contohnya, contoh keyakinan. Kalau ada yang mau membuat keyakinan kelas, boleh itu nanti kita membuat sama-sama gitu. Biar semua kelas itu sama. Keyakinannya boleh berbeda, ini bahasanya. Tapi ketika kita menerjemahkan keyakinan itu, ketika ada masalah, sama ya. Oke, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini menurut Diane Gossen ya, ada tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Caranya gimana? Nah, yang pertama, kita itu harus menstabilkan identitas anak dulu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tuh menurut teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, segitiga restitusi ini ada di dalam video. Kalau saya menjelaskan di sini kayaknya kurang paham gitu. Dan pada saat saya menonton video itu baru paham, oh ketika kita ada masalah dengan anak, ya apapun masalahnya, dalam posisi kontrol mana, apakah itu penghukum bla bla bla, kita balikan lagi ke segitiga restitusi yang akhirnya mereka itu akan menanyakan keyakinan. Kita semua itu percaya dan yakin, kita punya keyakinan kelas. Balikin lagi ke sini. Dan nah, ini adalah segitiga restitusinya. Dan memahami ini tuh Bapak Ibu, saya aja butuh waktu untuk semingguan gitu untuk paham, karena ini materinya sebenarnya materi dari BP kalau nggak salah, dan kita diajarkan untuk memahami itu. Saya aja sampai bingung ini harus gimana. Kebetulan ada teman saya yang guru BK, bener gak sih kayak gini? Bener gak sih kayak gini? Oh iya, betul. Dan ini tuh luar biasa. Kita bisa menerapkan ini bukan hanya ke murid saja, tapi ke anak kita di rumah. Saya menerapkan itu ke anak, alhamdulillah, ya begitu. Tapi si anak pelan-pelan belajar. Ketika mereka menemukan atau mengenali kesalahan mereka, dia tahu solusinya itu harus apa dan menyadari kesalahannya apa, sehingga kita nggak repot lagi. Anak itu harus dihukum gimana nggak repot tuh. Nah, videonya ini sekitar 10 menit. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu ya melalui grup WA. Nah, yang ini ke visi SMA Negeri 5 Tangerang. Ya, dan akan saya kembalikan lagi kepada Ibu Dani. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi ini murni dari pendidikan guru penggerak dan saya tidak menambahi atau mengurangi. Kalau kurang mungkin banyak gitu ya, tapi menambahi insya Allah tidak. Dan ini akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pendidikan ini pasti mendapatkan ilmu banyak sekali Bu. Ya, ilmunya itu akan kita aplikasikan seumur hidup, entah itu kepada murid ataupun kepada anak kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, Waalaikumsalam untuk Bu Hanin pemaparan